Berapa banyak yang terberkati, saudara yang terberkati, saya percaya. Biarlah Tuhan yang merahmati setiap kehidupan kita semua, ya, pada kesempatan sore menjelang malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua dimanapun kalian berada, ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah menunggu seseorang yang sangat kalian kasihi dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin pasangan hidup, mungkin juga anak yang pulang dari perantauan, atau janji yang dinanti bertahun-tahun dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bagaimana perasaan kalian ketika akhirnya mereka tiba dalam setiap kehidupan kalian? Mereka ada di rumah. Saudara, sekarang bayangkan bagaimana jika kalian menantikan Allah, Yesus Kristus, Sang Raja segala Raja dalam setiap kehidupan kita semua. Sekarang saudara rindukan, sekarang saudara dan saya renungkan dan nantikan bahwa yang datang itu, yang dinanti-nantikan di dalam setiap kehidupan kita semua adalah kedatangan Sang Raja segala Raja. Saudara, pada kesempatan malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk bagaimana hidup sebagai mempelai yang siap, dengan hati yang tentunya menanti pertemuan terindah dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, bayangkan kalian diundang ke pernikahan putra seorang raja. Kalian sudah menerima undangan dan kalian tahu harinya semakin dekat. Tetapi Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalian begitu sibuk. Saking begitu sibuknya sampai kalian lupa untuk mempersiapkan diri. Ketika hari H tiba, kalian justru jadi terburu-buru datang. Tetapi masalahnya pintu sudah tertutup dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian saudara berkata, Tuhan, bukakanlah pintu untuk kami. Tapi jawaban sang tuan rumah, aku tidak mengenal kamu. Saudara, mari pada kesempatan malam hari ini kita mau belajar bagaimana supaya saudara tidak menjadi orang yang terlambat untuk mempersiapkan diri. Yang setuju katakan amin. Karena Yesus tidak hanya mengundang kita ke pestanya, tetapi dia menjadikan kita mempelainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini Yesus datang kembali, apakah saudara dan saya seperti orang-orang yang sedang live streaming kedatangannya? Atau saudara hanya menonton? Atau saudaranya berkomentar tapi tidak benar-benar siap? Atau saudara seperti mempelai yang sudah berdandan, ya, yang terbaik, sesuai dengan versi yang terbaik dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dan saudara menanti dengan sukacita. Dunia sibuk dengan prediksi kiamat dalam setiap hidup mereka, tetapi Alkitab berkata yang paling penting bukan saudara dan saya mencari yang hari kiamat kapan dalam setiap kehidupan kita semua. Yang paling penting adalah siap setiap saat. Amin. Yang paling penting di dalam setiap kehidupan saudara, siap setiap saat. Saudara katakan di dalam kolom komentar, siap setiap saat. Ini yang paling penting, supaya saudara dan saya ada kesiapan yang penuh sukacita, bukan ketakutan dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah sebagai mempelai yang siap dalam setiap hidup saudara. Amin. Hiduplah sebagai mempelai di dalam setiap hidup saudara dan saya yang siap dan penuh kesadaran akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara, di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 saudara akan menemukan perumpamaan tentang 10 gadis. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijak membawa pelita dan minyak bersama-samaan. Bapak, Ibu, saudari dalam setiap kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan datang, mereka menantikan di dalam setiap perjamuan dalam hidup mereka. Yang bijaksana justru, ya, saudara masuk di dalam setiap kehidupan pesta daripada tuannya. Sedangkan 5 yang bodoh
karena tidak ada persiapan minyak, Bapak Ibu Saudari. Maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak bisa masuk atau mereka tidak bisa masuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak hanya disebut hamba atau anak-anak Allah, tetapi kita juga mempelai Kristus di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 7 sampai 9 dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara disebut mempelai Kristus. Ini gambaran yang tegas, yang menegaskan hubungan yang intim. Ada penuh intimasi dalam setiap hubungan ini. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari, ada antisipasi juga. Ya, supaya saudara berwaspada, siap sedia, dan saudara bertanggung jawab dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dalam Matius 25, Yesus menggunakan perumpamaan 10 gadis yang untuk mengajarkan kesiapan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan pada saat ini, saudara, mari kita renungkan bagaimana hidup sebagai mempelai yang siap dan senantiasa berjaga-jaga. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang pertama kita mau merenungkan adalah identitas kita. Saudara, identitas kita sebagai orang-orang percaya adalah mempelai Kristus. Saudara bisa katakan mempelai Kristus. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengingatkan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara, identitas kita di dalam setiap kehidupan kekristenan adalah mempelai daripada Kristus. Mempelai daripada Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka di dalam setiap kehidupan saudara, ketika nanti kelak hari perkawinan anak domba telah tiba, biarlah kita sebagai pengantin-pengantin daripada Yesus Kristus telah siap sedia. Saudara, pengantin itu siap sedia ketika dia mempersiapkan semua, ya, dalam setiap kehidupannya, baik dandanannya, baik keharumannya, baik kecantikannya, semua sudah dipersiapkan. Saudara bisa bayangkan ketika saudara dulu menikah, bukankah saudara menyiapkan mungkin 1 tahun sebelumnya, mungkin ada yang 2 tahun sebelumnya, bersiap-siap di hari pernikahan. Saudara, ini menggambarkan bagaimana identitas saudara sebagai mempelai Kristus. Ada hubungan yang intim. Ingat baik-baik, mempelai itu, ya Bapak Ibu Saudari, mengenal mempelai laki-laki secara pribadi. Mempelai itu mengenal setiap mempelai laki-laki secara pribadi. Tidak ada setiap pasangan yang mau menikah sebelum mereka berkenalan. Ya, kecuali demi ini Bapak Ibu Saudari, ya, demi fulus, ya, demi doi, demi hepeng, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau pengantin yang benar, pasti mereka Bapak Ibu Saudari terlebih rindu untuk saling mengenal satu dengan yang lain secara pribadi. Demikian pula ketika saudara dan saya dipanggil untuk mengenal Yesus. Saudara, mari biarlah kita mengenal mempelai laki-laki itu secara pribadi. Lewat apa? Lewat doa. Amin. Lewat doa, lewat firman, lewat ketaatan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan malam hari ini, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, mari kenallah sang mempelai laki-laki itu secara pribadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Melalui doa, melalui firman, dan melalui ketaatan saudara kepada Dia. Saudara, seperti tunangan yang setia, di mana hidup kita harus mencerminkan kesetiaan kepada Tuhan, bukan berzina dengan dunia ini. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tunangan yang tadi saya sampaikan, dia setia. Hidup kita pun juga harus mencerminkan kesetiaan kepada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bukan berzina dengan dunia ini. Saudara, mari
Sadari bahwa saudara dan saya dalam mempelai Kristus. Evaluasi kembali hubungan kita, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Apakah saudara sedang membangun keintiman atau saudara menjauh daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Bapak Ibu, ingat baik-baik gambaran mempelai di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama, Allah itu sebagai suami bagi orang Israel. Yesaya 54 ayat yang kelima. Hosea 2 ayat 19 sampai 20. Sedangkan dalam perjanjian baru adalah mempelai. Gereja sebagai mempelai Kristus. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dan seterusnya. Saudara, di sana saudara akan menemukan kata mempelai. Dalam bahasa Yunaninya adalah nimpe. Ya Bapak Ibu Saudari, nimpe. Yang menekankan keunikan hubungan perjanjian. Ada keunikan hubungan perjanjian di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dikatakan mempelai Kristus. Bapak Ibu, mari bersama-sama. Di dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Saudara juga menemukan di sana. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan istilah perjamuan kawin anak domba. Kita buka dulu supaya saudara memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Ya, dan seterusnya. Lalu ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, Wahyu 19 ayat 7 sampai 9 menggunakan istilah perjamuan kawin anak domba. Dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudari gamos. Itu simbol penyatuan kekal antara Kristus dengan gerejanya. Bagaimana gerejanya dan Kristus ada penyatuan yang kekal. Sehingga saudara tahu kekristenan itu eksklusif. Ya Bapak Ibu Saudari, ada keeksklusifan. Kenapa? Karena saudara bisa memiliki hubungan pribadi. Saudara bisa memiliki hubungan pribadi seperti mempelai yang setia. Gereja dipanggil untuk hidup kudus. Gereja dipanggil untuk hidup tak bercacat, tak bercela. Saudara, ini adalah kekudusan yang dikerjakan oleh Kristus karena anugerah. Tetapi tentunya juga dituntut dari setiap kehidupan saudara dan saya sebagai gereja, yaitu tanggung jawab. Supaya saudara dan saya mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, gambaran mempelai itu selalu terkait dengan penantian. Kalau saudara lihat Alkitab mencatat mempelai itu terkait dengan penantian. Bagaimana mempelai diajak untuk menantikan, ya mempelai pria datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah waktu kita dengan Tuhan, baik di dalam doa, baik dalam firman, itu lebih prioritas daripada mungkin pacaran dengan dunia dalam setiap hidup saudara? Sebagai mempelai, hidup kita harus beda. Hidup saudara dan saya harus berbeda. Harus memiliki integritas dalam setiap kehidupanmu. Di kantormu, di pekerjaanmu, di media sosial. Saudara, kesetiaan di dalam pernikahan. Bahkan saudara menolak untuk kompromi terhadap dosa. Ketika ada tawaran-tawaran itu dalam setiap hidup saudara. Sekalipun tidak ada orang di sana yang mengenal saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang pertama, saudara harus sadar identitasmu sebagai mempelai. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi bagaimana supaya saudara dan saya hidup sebagai mempelai yang siap dan senantiasa berjaga-jaga? Sadarilah bahwa saudara adalah mempelai Kristus. Yang kedua, saudara, tanda mempelai yang siap itu, saudara itu di sana digunakan ya atau cek ya, mempersiapkan minyak ya dan juga pelita. Bapak Ibu Saudari, tetapi orang yang bijaksana mengambil minyak dalam buli-buli mereka
bersama-sama dengan pelitanya. Saudara, minyak seringkali dilambangkan dengan Roh Kudus, ya, dan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Gadis yang bijak membawa cadangan minyak. Artinya mereka tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman rohani masa lalu mereka, tetapi mereka terus dipenuhi Roh Kudus dan firman-Nya. Saudara, tentunya minyak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga pelita, itu menggambarkan bagaimana gadis-gadis yang bijaksana ini, mereka bersiap-siap, mereka bersedia, ya, mereka telah mempersiapkan. Ada kesiapan yang aktif, bukan pasif, Bapak Ibu Saudari. Dan itu melibatkan penyangkalan diri, sehingga saudara dapat berbuah bagi kerajaan Allah dan menjadi terang. Saudara, jadi apakah saudara dan saya minyak kita cukup dalam setiap kehidupan kita semua? Bagaimana kedisiplinan rohani kita semua? Jangan sampai saudara nggak pernah bersiap-siap, nanti Tuhan datang dalam setiap hidup saudara. Cek. Kedengaran ya suara saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Haleluya. Saudara, kembali lagi dalam setiap kehidupan kita semua. Sudah kedengaran suara saya, Bapak Ibu Saudari? Biar saya bisa mengkonfirmasi. Kalau kedengaran, saudara bisa sampaikan kedengaran. Ya, jadi tadi maaf ada gangguan sedikit. Mic-nya agak sedikit error, Bapak Ibu Saudari. Sudah ya? Oke, kembali lagi. Saudara, minyak itu melambangkan Roh Kudus dan firman Tuhan. Ada kesiapan. Bagaimana gadis-gadis yang bijaksana ini, mereka mempersiapkan diri mereka. Saudara, ayo kita belajar. Sebagai orang-orang Kristen, kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Ya, tidak ada orang Kristen yang bisa masuk surga kalau saudara dan saya tidak persiapan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan ada orang yang bisa lulus dalam setiap ujian kalau saudara tidak persiapan. Saudara, penting sekali masa persiapan. Jadi saudara, baik saudara ujiannya kapanpun, kalau saudara sudah persiapan, saudara akan siap kapanpun ujian itu ada. Betul tidak Bapak Ibu Saudari? Tapi bagi yang tidak persiapan pasti takut dalam setiap hidup mereka. Makanya jadi Kristen, saudara dan saya harus siap sebagai mempelai. Ya, ini yang kedua. Saudara diingatkan tanda mempelai yang siap dengan menghadirkan minyak di dalam pelita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupan kita semua, dalam budaya Yahudi itu gadis-gadis menantikan mempelai pria itu dengan pelita. Ada lampu minyaknya. Yang bijak Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Pronimos, membawa cadangan minyak. Yang bodoh Bapak Ibu saudari yang moros, ya dia tidak membawa cadangan minyak. Ya, minyak dalam Alkitab sering melambangkan Roh Kudus dan firman Tuhan. Tetapi saya mau menyampaikan Bapak Ibu saudari, poinnya adalah kesiapan itu tidak bisa dipinjamkan. Ya, saudara, ketika saudara dan saya menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, persiapan ini tidak bisa diwakilkan. Harus saudara sendiri yang mempersiapkannya. Tidak bisa diwakilkan oleh orang tua, oleh si ini, oleh si itu. Tidak bisa Pak Bu. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya mau mengajak kita semua, keselamatan itu adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Dan saudara tidak bisa diwakilkan dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, seringkali kita menunda-nunda dalam kehidupan kita semua untuk persiapan. Tenang aja lah, ada hari besok. Masih hari Minggu, masih ada hari Senin besok.
Ah, tenang kalau udah Senin, masih ada Selasa besok nanti aja. Masih ada Rabu. Tiba-tiba Pak Bu udah di rumah sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Baru deh Pak, kita nangis. Baru kita mau bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai di titik itu. Saudara lebih baik saudara persiapan. Sehingga saudara tahu ketika saudara persiapan dalam setiap kehidupan saudara, kapanpun Tuhan itu datang dalam kehidupan kita semua, kita sudah siap sedia. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena saudara sudah menjalin hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Nah, salah satunya saudara bisa mengikuti channel Pastor Deso setiap harinya. Melatih setiap kehidupan saudara, ya, berhubungan secara pribadi kepada Tuhan. Ada orang pro kontra mah biasa Pak Bu, ya. Ada orang masuk-masuk, cuman nyanyi-nyanyi doang. Oh, dia nggak tahu Pak Bu. Dalam nyanyi-nyanyinya kita, ya Bapak Ibu Saudari, kita rindu nyanyinya kita tulus di hadapan Tuhan. Ya, kita tahu ada sang penerima nyanyian kita. Kita tahu ada sang penerima penyembahan kita. Kita tahu ada sang penerima dari setiap pujian yang kita sampaikan, doa yang kita sampaikan. Ya, Bapak Ibu Saudari, sama seperti kita lagi nelpon. Dulu kita pikir kalau kita nelpon ngomong sendiri Pak Bu. Kalau sekarang kita tahu, oh orang itu lagi nelpon. Ada yang menerimanya di sana. Dia lagi komunikasi dengan orang di sana. Kita tahu. Ya Bapak Ibu Saudari, hanya orang-orang zaman baheula aja yang nggak tahu kalau kita lagi nelpon ada penerimanya. Sama di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika kita memuji, menyembah, ada orang-orang tiba-tiba datang ke dalam channel ini kemudian berkata, cuman muji-muji doang, nyanyi-nyanyi doang, orang Kristen dan lain sebagainya. Saudara, kita tahu ada sang penerimanya. Mungkin saudara hidup di zaman baheula. Saudara tidak pernah membangun setiap hubungan intim saudara dengan Tuhan. Tetapi di channel ini, saya mengajak setiap kita semua, ayo Bapak Ibu Saudari, persiapkan setiap hidupmu sebaik mungkin. Sehingga hari Tuhan datang dalam hidup saudara, bukan menjadi jerat, bukan menjadi ketakutan, tetapi menjadi kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Menjadi kebahagiaanku. Kenapa kita bahagia? Karena kita sudah persiapan. Kenapa bisa jadi jerat, jadi takut? Karena kita belum persiapan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo, jangan tunda-tunda dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin kedatangan Kristus mungkin terasa lama. Ya, tetapi itu satu hal yang pasti. Dari zaman saya kecil Pak Bu, papa mama saya udah ngingetin. Yesus Kristus sudah mau datang. Saya remaja pendeta saya ngingetin. Saya pemuda pendeta saya juga ngingetin. Sampai saya sekarang jadi pendeta, ya Bapak Ibu Saudari. Sampai sekarang saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tetap masih belum datang-datang. Saudara, mungkin terasa lama. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kedatangan Kristus adalah Bapak Ibu Saudari pasti. Sesuatu yang pasti dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Maka itu milikilah kedisiplinan rohani. Isilah minyakmu. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara. Isilah persiapan-persiapanmu. Supaya saudara dan saya bisa berdoa, bisa menyembah. Sehingga saudara ada penyerahan dirimu kepada Tuhan secara total. Saudara renungkanlah firman Tuhan yang terus mendalam dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya untuk membaca cepat. Bukan hanya mau mengejar, pokoknya 1 tahun harus 5 kali bolak-balik baca Alkitab. Bukan Pak Bu. Tetapi saudara dan saya renungkanlah secara mendalam. Sama seperti sapi itu ya, kalau lagi ngunyah makanan. Dia nyamnya masukin ke perut, keluarin lagi. Nyamnya masukin ke perut, keluarin lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, dikunyah. Ya, secara mendalam. Saudara seperti gadis bijak yang memeriksa persediaan minyak. Kita perlu loh mengevaluasi spiritual kita secara berkala. Apakah Bapak Ibu Saudari, persiapan-persiapan yang saudara lakukan selama saudara hidup benar-benar ya, saudara dan saya sudah siap atau belum? Sama seperti saudara pergi ke luar negeri bawa koper, saudara persiapan dulu beberapa hari atau mungkin beberapa minggu sebelum saudara pergi ke luar negeri. Saudara persiapan dulu, lalu kemudian saudara lihat ya dalam setiap kehidupan saudara, ini benar gak ya? Saudara list, oh ini sudah, oh ini udah, oh ini sudah, yang ini sudah, oh ada yang belum, ada yang ketinggalan. Nah saudara list seperti itu. Apa yang masih kurang di dalam setiap kehidupan saudara? Evaluasi spiritual saudara secara berkala.
Mungkin Roh Kudus mau mengingatkan sesuatu dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudari, yang kedua, ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, ya, hidup saudara dan saya, ya, sebagai mempelai yang siap dan penuh dengan kesadaran akan kedatangan Kristus yang kedua. Saudara diingatkan yang kedua ini, yaitu Bapak, Ibu, Saudari, mempelai yang siap. Yang ketiga, saudara diajak untuk sadar, memiliki kesadaran akhir zaman. Saudara, ketika kita berbicara mengenai akhir zaman, saudara, ada penantian. Ada penantian di dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan penantian itu harus disikapi dengan kewaspadaan penuh. Matius 25 ayat 13 dikatakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak, Ibu, kedatangan Kristus adalah pasti, sekalipun waktunya tidak diketahui. Ingat baik-baik, sekalipun tidak diketahui. Banyak orang menafsirkan, banyak orang mau nubuatkan hari kedatangan Kristus nanti tanggal sekian, bulan sekian. Gak ada yang tahu, Pak, Bu. Gak ada yang tahu tanggal pastinya. Tetapi kedatangan Kristus adalah pasti, walaupun waktunya tidak diketahui. Dan ini mendorong saudara untuk hidup di dalam penuh kesadaran dan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadi nantikanlah dengan waspada. Saudara, saudara bisa melihat gempa bumi. Saudara bisa melihat peperangan di mana-mana. Saudara bisa melihat krisis moral. Saudara bisa melihat orang korupsi tapi nggak malu lagi dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, ini adalah pengingat di dalam setiap kehidupan saudara bahwa waktu semakin singkat. Biarlah fokus kita bukan kepada ketakutan-ketakutan. Kalau saudara nggak bisa makan, minum, pakai, saudara, tetapi biarlah saudara dan saya dapat menyelesaikan misi daripada Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jika Kristus datang hari ini, apakah Ia menemukan kita setia dalam panggilan-panggilan kita? Saudara, ini yang ketiga, bagaimana saudara diingatkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Yesus menjawab pertanyaan murid tentang kedatanganmu yang kedua kali dan tanda kesudahan dunia di dalam Matius 24 ayat yang ketiga. Saudara, tanda-tanda zaman, ada peperangan, ada gempa bumi, ada penyesatan, ya, dan tentunya juga ada Injil yang diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, Pak, Bu, tetapi untuk membangun kewaspadaan sehingga saudara dan saya dapat berjaga-jaga. Gregoreo, ya, di dalam bahasa Yunaninya berjaga-jaga, Gregoreo. Kata yang sama digunakan di dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara, ini adalah kewaspadaan aktif, bukan pasif. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gak ada yang tahu waktunya kapan. Kita menolak untuk berspekulasi mengenai tanggal kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk menekankan kesiapan kehidupan saudara setiap hari seperti gadis yang bijaksana ini, ya. Terus kalau saudara tahu tanggalnya tanggal berapa, bulannya bulan berapa, emang kenapa, Pak? Ya, terus saudara bisa bertobat gitu, Bapak Ibu Saudari. Tuhan juga tahu kok pertobatan yang asli sama yang palsu. Ya Bapak Ibu Saudari, mendingan kita tidak tahu waktunya, tetapi kita berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga Bapak Ibu dimanapun kita berada, kita selalu memiliki kewaspadaan yang aktif. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya, mari hiduplah dengan prioritas surgawi. Seperti Nuh yang membangun batra, sementara di dalam setiap kehidupan dunianya pada saat itu biasa-biasa saja. Demikian juga dengan dunia kita hari ini. Saudara, kita membangun ya bahtera keselamatan di dalam Yesus. Kita mengajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus Kristus, sementara mereka mau hidup biasa-biasa saja. Hati-hati dengan orang-orang yang hidup biasa-biasa saja. Saudara, kita dipanggil untuk hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia yang lalai, di tengah dunia yang gelap ini. Bapak Ibu Saudari, investasikanlah waktumu, investasikanlah hartamu untuk hal-hal kekal, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk penginjilan, dibanding saudara foya-foya dalam setiap kehidupan saudara.
Padahal nggak ada uang. Ya, tetapi karena mau punya barang tersebut, saudara mulai pakai letter-letter ya. Pay later, pay later, pay later. Padahal nggak ada uang Pak Bu. Hanya punya pay later. Pas nanti mau bayar pay later bingung bayarnya pakai apa Pak Bu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, investasikanlah waktu saudara untuk perkara-perkara kekal. Yang setuju katakan amin. Investasikanlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan harta saudara kepada setiap perkara-perkara kekal. Baik itu kepelayanan, baik itu kepenginjilan, membantu orang-orang yang susah, memberi makan, mendukung orang tuamu. Bapak Ibu Saudari mendukung mertuamu. Daripada saudara foya-foya, beli ini beli itu. Kau pikir dengan kau beli ini beli itu terus nilai dirimu naik, ya? Wah, puji Tuhan sudah beli tas Hermes, Bapak Ibu Saudari. Hermes apa Herpes tuh Bapak Ibu Saudari. Udah beli. Lalu kemudian karena sudah beli tas harganya miliaran itu, jalannya jadi beda Pak. Wah, jalannya jadi beda. Dia pikir orang menghormati dia karena tas yang digunakan. Pak Bu, itulah manusia. Agak-agak memang Pak Bu. Ya, dia pikir dengan membeli iPhone terbaru terus nilai dirinya naik. Enggak Pak Bu. Sama saja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka daripada itu mari tanggaplah terhadap krisis di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Baik itu bencana alam beberapa minggu lalu. Ya, ada peristiwa Bapak Ibu Saudari, ya gempa di satu titik tetapi itu bisa mempengaruhi sampai Amerika, sampai Jepang, sampai peringatannya ke Indonesia kalau tidak salah minggu lalu. Ya, gempanya kalau tidak salah di Rusia. Lalu Bapak Ibu Saudari itu mempengaruhi. Ya, ke Alaska, ke Hawaii, ke sini sampai Indonesia, ke Jepang. Ya, itu mempengaruhi. Saudara tanggaplah terhadap krisis-krisis global dalam setiap hidup saudara. Baik bencana alam, belum lagi ketegangan politik. Bukan hanya di negeri ini aja Pak Bu, di semua negeri. Ada ketegangan-ketegangan politik. Ada krisis moral. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara yang tadi saya sampaikan. Orang korupsi udah gak takut lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, rakyat sudah menyampaikan ini itu, dianggap angin lalu. Ya Bapak Ibu Saudari, melakukan kejahatan sana sini, menghabisi lawan-lawannya dan lain sebagainya. Saudara, ada krisis moral. Itu sebagai pengingat untuk tidak melekat kepada dunia. Makanya Tuhan sampaikan, lebih takutlah kamu bukan kepada orang yang dapat memisahkan tubuh ini, mematikan tubuh ini. Tapi lebih takutlah kepada orang atau kepada Tuhan maksud saya, yang dapat memisahkan jiwa daripada tubuh. Lebih takutlah kepada Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari, ini yang ketiga. Dan yang keempat, saya mau mengajak kita semua supaya saudara dan saya memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Ada tanggung jawab sebagai mempelai, yaitu hidup saudara berbuah. Katakan berbuah. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tulis dalam kolom komentar, hidup yang berbuah. Inilah tanggung jawab mempelai dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua ya. Sehingga saudara tentunya yang mau belajar dan hati saudara terbuka, saudara pasti akan terberkati. Ya, tetapi kalau saudara rasa-rasanya lebih pintar, ya Bapak Ibu Saudari, saudara sudah punya frame. Dalam setiap tata nalar saudara, silakan saudara cari channel yang bisa membangun iman saudara. Ya, supaya saudara jangan sia-siakan waktu saudara untuk berdebat. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika saudara ada di channel ini, karena kita rindu mengenal Yesus, bukan yang lain dalam hidup saudara. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang akhirnya lebih penting daripada awal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada tanggung jawab mempelai untuk hidup berbuah. Supaya saudara tahu, kehidupan berbuah ini penting. Saudara tidak boleh dalam kehidupan saudara terlepas dari pokok anggur. Di dalam Yohanes diingatkan, kita ini harus Bapak Ibu Saudari nempel kepada pokok anggur. Supaya saudara tahu bahwa setiap apa yang saudara miliki, pada akhirnya yang lebih penting daripada awal.
Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saudara akhirilah setiap perjalanan hidupmu di dalam takut akan Tuhan dengan kehidupan berbuah. Ya, tetapi saya menganggap bahwa dari awal, pertengahan, sampai garis finish kita nanti itu penting semua Pak. Bukan hanya di akhir. Dalam setiap hidup saudara, dari bagaimana cara saudara memulai lomba. Lalu kemudian bagaimana saudara dan saya meneruskan lomba itu sampai garis finish. Itu penting semua Pak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita harus latihan, bekerja keras, membangun setiap kehidupan doa. Ya, semua persiapan kita lakukan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir perlombaan itu penting. Saudara, inilah tanggung jawab mempelai, yaitu hidup berbuah. Saudara diberikan talenta untuk melayani Tuhan, untuk mengembangkannya. Dan juga pelayanan kepada sesama. Saudara, inilah ujian kesetiaan. Mempelai Kristus itu aktif melayani, bukan hanya menikmati statusnya. Ingat baik-baik, ketika saudara mempelai Kristus, saudara aktif melayani perasaan Tuhan. Jadi bukan hanya di gereja, tetapi setiap hari dalam kehidupan saudara ada kasih yang tulus. Karena mempelai itu mempersiapkan diri dengan pakaian putih. Saudara, pakaian putih di sana melambangkan perbuatan-perbuatan yang benar, yang lahir dari kasih. Maka saudara, ketika saudara mau mengenakan pakaian putih, milikilah kasih daripada Yesus. Amin. Milikilah kasih daripada Kristus. Saudara, ada orang bertanya demikian. Ya, pendebat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus saja tidak bisa menolong dirinya di kayu salib. Katanya demikian Pak. Ya, dia saja tidak bisa menolong dirinya di kayu salib. Dia saja mati. Ya justru karena kasih dia mati. Karena kasihnya kepada Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu semua karena kasih. Makanya kamu harus memahami tugas kemesiasan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sehingga engkau tahu dia mati di kayu salib. Bukan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, karena kasihnya kepada Bapa. Karena ada tugas kemesiasan yang diberikan kepada dia untuk menebus setiap dosa manusia. Dan akhirnya saudara tahu, walaupun di dalam taman Getsemani dia berdoa dengan penuh ketakutan. Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia melewati ujian kesetiaan itu karena kasih. Karena kasih Pak Bu. Jadi saudara harus tahu, dalam setiap kehidupan saudara, makanya belajar firman Tuhan bukan untuk saudara berdebat, bukan mencari salah-salah Alkitab. Kamu gak akan dapat apa-apa Pak Bu kalau kamu belajarnya modelnya demikian. Tapi ketika engkau dan saya mau belajar mengenai Yesus Kristus, maka Bapak Ibu Saudari mau makin mencintai Yesus. Pendekatannya mau mencintai Yesus, bukan mau kontra sama Yesus. Kalau kamu mau mencintai Yesus, saudara bacalah Alkitab, karena itu surat cinta Yesus. Tapi kalau saudara mau kontra sama Yesus, jangan baca Alkitab. Ngapain lo baca? Capek-capekin. Bapak Ibu Saudari, ya baca yang lain. Jangan baca Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab berarti kamu mau percaya sama Yesus. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Mari miliki kasih yang tulus. Persiapkan dirimu. Apa talentamu yang Tuhan percayakan? Bagaimana saudara dapat menggunakannya itu untuk kemuliaan Tuhan? Jadi tanggung jawab kita semua adalah hidup yang berbuah. Sama seperti dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 kalau tidak salah ya. Bagaimana saudara dan saya diajak untuk memiliki buah roh. Saudara, itu satu kesatuan dari kasih sampai penguasaan diri. Itu bukan 9 Pak Bu, itu 1. Ya buah roh itu 1. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan terakhirnya penguasaan diri. Semua itu 1 Pak Bu, 1 kesatuan. Saudara tidak bisa memilih-milih. Ketika saudara mau mengenakan kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudari mengenai buah roh, maka semuanya saudara harus telan.
Maka semuanya saudara harus kenakan, gak bisa dipilih-pilih. Oh, aku bisa mengasihi, tapi untuk penguasaan diri aku gak mau. Gak bisa. Semua, saudara dan saya. Ya, jadi buah roh itu bukan 9, 1. Katakan amin. Haleluya. Ini yang keempat ya Bapak Ibu Saudara. Coba saudara baca Galatia 5. Ya, benarkah yang saya sampaikan? Galatia 5 ayat 22 kalau tidak salah ya. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya, Galatia 5 ayat 22. Dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan sampai penguasaan diri. Bapak Ibu, tetapi buah roh, bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Jadi miliki dari kasih sampai penguasaan diri itu semua lengkap. Kalau saudara mau berbuah dalam hidup saudara, nih kenakan ini. Ini sebagai satu kesatuan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Supaya saudara sadar, ada tanggung jawab kita sebagai mempelai untuk memiliki kehidupan yang berbuah. Saudaraku, mari sebagai gereja, saudara adalah mempelai yang sedang menantikan mempelai prianya. Marilah hidup dengan keintiman yang dalam dengan Tuhan, ini yang pertama saya ajak. Yang kedua, memiliki kesiapan untuk melalui kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya saudara selalu siap. Ya toh? Kalau saudara jadi militer ya Bapak Ibu Saudari, mereka kalau komandan itu datang, mau tengah malam, mau pagi-pagi, mau subuh-subuh, mereka siap Pak Bu. Dalam beberapa detik semua harus pakai baju lengkap, peralatan militer siap semua. Nggak sampai 2-3 menit semua harus sudah siap. Itu kesiapan demikian. Sehingga saudara tahu, hidupmu biarlah dipimpin oleh roh. Bukan hanya berbahasa roh. Ya Bapak Ibu Saudari, saya sudah banyak melihat orang yang jago berbahasa roh. Tetapi hidupnya Bapak Ibu Saudari tidak mencerminkan roh itu. Jadi kita dipenuhi roh. Dalam setiap hidup saudara dipimpin roh. Bukan hanya bisa berbahasa roh. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari. Ya. Jadi jangan bangga ketika saudara dan saya bisa berbahasa roh dalam setiap kehidupan saudara. Biarlah hidupmu dipimpin, dituntun oleh roh. Sehingga hidupmu dan hidupku boleh dipenuhi dengan sifat-sifat dan nilai-nilai Kristus. Itu yang paling penting. Amin Bapak Ibu Saudari. Tapi saya nggak mau menghakimi orang-orang yang berbahasa roh. Itu tergantung setiap hati. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Karena kalau saudara lihat berbahasa roh itu kan, saudara itu bahasa pribadi kita dengan Tuhan. Ketika saudara menyembah secara pribadi silakan. Kalau secara pribadi silakan. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Tapi ada juga berbahasa roh. Di mana saudara mungkin, ya saudara orang Indonesia. Tapi saudara tiba-tiba bisa berbahasa Perancis. Ya, bisa berbahasa Spanyol. Bisa berbahasa mana lagi. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Bisa berbahasa India. Loh memang seperti itu Pak Bu. Alkitab kan mencatatnya seperti itu. Ada bahasa di mana saudara bersekutu dengan Allah. Tapi ada bahasa di mana saudara dan saya, saudara nggak paham bahasa budaya-budaya tersebut. Tapi saudara bisa menyampaikan itu dengan fasih. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi bukan itu dipenuhi roh. Ya saudari, itu hanya salah satu bagian. Yang paling penting adalah hidupmu dipimpin oleh roh. Sehingga saudara selalu siap dalam setiap kehidupan kita semua. Dan akhirnya ketika saudara dipimpin oleh roh, saudara selalu waspada dalam menanggapi tanda-tanda zaman. Ya, kemarin perang Israel beberapa minggu yang lalu bersama Iran. Itu tanda-tanda Pak. Jadi kalau saudara mau memperhatikan tanda-tanda zaman, akhir zaman, saudara perhatikanlah Timur Tengah. Perhatikanlah Timur Tengah Pak. Ya, kalau ada peperangan terjadi di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka tanda-tanda itu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya kalau perangnya antara Brasil dan Argentina misalkan, itu jauh ya Pak. Ya jauh. Ya termasuk kemarin Kamboja dan Thailand kalau tidak salah ya di sekitar kita. Tapi kalau saudara mau memperhatikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, perhatikanlah ya di tanah Timur Tengah sana. Kalau terjadi peperangan antara Israel dan negara-negara sekitarnya, itulah tanda-tanda kesudahan zaman sudah semakin dekat. Jadi kita semakin waspada dalam menanggapi tanda-tanda zaman.
walaupun kita tidak pernah tahu kapan harinya. Kalau ada pendeta ngomong tahu harinya, tanggalnya, jamnya, saudara, dia lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudari, lebih. Dan menurut saya tidak ada orang yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Hanya Yesus saja. Ya Bapak Ibu Saudari, anak saja tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, kita ngapain cari tahu? Mendingan kita siap waspada dalam setiap hidup kita semua. Dan yang keempat, saya mau mengajak, selain saudara intim ya di dalam Tuhan, saudara siap selalu dipimpin oleh Roh, dan saudara waspada dalam menanggapi tanda-tanda zaman, termasuk gempa, termasuk moral yang merosot. Ya Bapak Ibu Saudari, ya bagaimana pernikahan sesama jenis, ya ada yang mulai dilegalkan di negara-negara tertentu. Yang keempat, saudara, saya mau mengajak kita semua, setialah ya di dalam setiap buah yang saudara hadirkan dalam kehidupan saudara. Miliki kesetiaan untuk kehidupan melayani dan terus menghasilkan buah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah malam hari ini saya akhiri setiap kebenaran firman Tuhan. Suatu hari nanti semua yang kita kejar di dunia ini, baik uang, popularitas, kesenangan, itu akan berlalu. Tetapi satu hal yang tetap, yaitu pertemuan kita dengan Yesus. Apakah kita akan berdiri di pintu tertutup sambil mengetuk-ketuk, atau saudara dan saya masuk ke dalam pelukannya sebagai mempelai yang dikasihinya? Saudara, saat ini dia memanggil kita bukan hanya untuk percaya, tapi hiduplah dalam persiapan seperti mempelai yang mempersiapkan hari pernikahannya sebaik mungkin. Jika kalian merasa Roh Kudus mengetuk pintu hati kalian, jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi Bapak Ibu Saudari. Serahkan hidupmu sepenuhnya. Berjaga-jagalah dan hiduplah untuk kemuliaan Yesus. Karena sebentar lagi, ya Bapak Ibu Saudari, kita akan mendengar seruan itu. Lihatlah, mempelai pria datang, baru trompet. Keluarlah menyongsong dia. Itu dalam Matius 25 ayat 6. Saudara, maukah kalian siap? Dan doa saya, kita semua selalu bersiap sedia. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara bekerja, berbisnis, gak masalah. Ya, tetapi ingat, jangan itu mencondongkan hatimu. Dan akhirnya saudara lupa harus persiapan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara bekerja, berbisnis, itu tanggung jawab dalam kehidupanmu. Apalagi kalau udah punya anak, jangan males-malesan. Bertanggung jawab. Tetapi ingat, dalam tanggung jawab itu, saudara tidak boleh melupakan persiapan yang paling penting. Ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, bukan asuransi, bukan. Tetapi persiapan yang paling penting bagaimana saudara dan saya bersiap sedia sebagai mempelai wanita itu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami bukanlah milik kami sendiri. Kami adalah mempelai-Mu, ya Tuhan Yesus, yang Kau tunangi. Dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus, penuhilah kami dengan minyak Roh Kudus-Mu, agar pelita iman kami tidak pernah padam. Ajarlah kami untuk berjaga-jaga hidup di dalam kekudusan, dan setia dengan talenta yang Kau berikan. Dan jika Engkau datang untuk kali yang kedua, ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau temukan kami siap, dengan hati yang berkobar-kobar bagi-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah kami untuk tidak mencintai dunia, tetapi merindukan wajah-Mu lebih daripada segala sesuatu. Doa hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah setiap hati. Di dalam nama Yesus, mempelai kami yang kami kasihi, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Dan Tuhan yang selalu menjamah setiap jiwa kami, biarlah jiwa kami selalu dibersihkan, disegarkan setiap hari. Dan kami percaya itu pun semua karena kemurahan Tuhan. Karena Roh Kudus, karya-Mu yang bekerja sempurna, menjamah kami di segala tempat, di segala area rumah kami semua. Tuhan menjamah setiap hati kami semua. Walaupun kami ada mungkin di tempat-tempat yang jauh, saudara, tetapi kami semua percaya, kami dipersatukan di dalam hadirat lewat channel ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Biarlah berkat rohani jasmani terus Tuhan tambah-tambahkan, terlebih berkat rohani itu Tuhan terus tambah-tambahkan dalam kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, suami, istri, anak-anak kami.
orang tua kami. Tuhan, setiap orang-orang yang kami kasih, berkatilah setiap hidup mereka. Berkati setiap usaha, pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati setiap rumah tangga kami. Rumah tangga yang sudah Tuhan Yesus retak, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan setiap hati. Ada kasih, ada pengampunan di dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Sehingga mereka bisa tetap saling mengasihi. Bapa, ampunilah kami. Kalau kami masih menyimpan luka, dendam di dalam setiap hidup kami, ampunilah segala dosa kami. Pakailah setiap hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Jagailah kami dalam istirahat kami semua. Malam hari ini, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, boleh menyertai saudara dan saya malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua sebagai mempelai-mempelainya. Haleluya. Thanks Roh Kudus, terpujilah nama-Mu.